Kita masuki dalam acara As-Saqafiyah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musabaqah As-Saqafiyah tingkat tajhizi segera kita mulai. Yang mana musabaqah As-Saqafiyah tingkat tajhizi hanya diikuti oleh 4 regu. Maka pada malam yang berbahagia ini, saya yakin dan penonton juga yakin permainannya pasti akan seru dan sengit. Karena regu yang memperoleh nilai tertinggi langsung menjadi sang jawara. Dan kami mohon kepada penonton sekalian supaya menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Jangan pernah ada saudara kandung dan saudara tiri. Kita bermain secara sportif dan juga pada malam yang berbahagia ini dimohon kepada peserta jangan pernah patah semangat. Kalian semua berperang bukan dengan senjata, tetapi kalian berperang dengan akal, dengan kecerdasan, ketepatan dan keakuratan. Kemudian langsung saja kepada para peserta dimohon untuk naik ke atas pentas. Meja regu A akan ditempati oleh Tengku Haikal Riyanda Aulia bin Rusdiaman. Beliau berasal dari Kampung Lamkunyet. Kemudian yang kedua Tengku Irwansyah bin Dusukri berasal dari Kampung Denau. Yang ketiga Tengku Fadhul Salim bin Muhibbuddin, beliau berasal dari Kampung Denau. Dan kepada peserta regu A kami persilahkan dengan segala hormat. Kemudian meja regu B ditempati oleh Tengku Ahmad Qushairi bin Fauzan berasal dari Kampung Lamkunyet. Kemudian yang kedua Tengku Muhammad Isa Mazali bin Muhammad Yaqub, beliau berasal dari Kampung Nesu, Banda Aceh. Kemudian yang ketiga Tengku Misbahul Fuadi bin Asri berasal dari Lamkunyet. Meja regu C akan ditempati oleh Tengku Halis Akmal bin Mustafa, beliau berasal dari Kampung Denau. Yang kedua Tengku Ahmad Tajul Fudari bin Tengku Muhibbuddin, beliau berasal dari Kampung Legi. Yang ketiga Tengku Muhammad Awal bin Ihsan bin Muhammad Yusuf, berasal dari Kampung Lamga, Ujung Bate. Kepada peserta juga kami persilahkan dengan segala hormat. Meja regu D akan ditempati oleh Tengku Ahmad Sani bin Muhammad Saleh, beliau berasal dari Kampung Yusuf. Yang kedua Tengku Fajar Maulana bin Abdullah, beliau berasal dari Kampung Lamlet. Yang ketiga Tengku Muhammad Fahri bin Syukri, beliau berasal dari Kampung Lamkunyet. Kepada para peserta regu D kami persilakan dengan segala hormat. Tapi sebelum kita memulai pertandingan, terlebih dahulu kita bacakan aturan. Mungkin ketua ya? Perlombaan. Baik. Sebagai aturan, pada malam yang berbahagia ini mantong sama lagi aturan malam-malam yang kadu. Kepada seluruh peserta untuk diperhati bahwa acara cerdas cermatnya dibagi dalam 2 sesi. Pertama, babak penyisihan, setiap regu akan diberikan nilai, akan diberikan soal, maksudnya ini 10 soal. 2 soal fiqh, 2 soal tauhid, 1 soal nahwu, 1 soal saraf, 1 soal tarikh, 1 soal tasawuf.
Kemudian 1 soal tajwid, 1 soal faraid. Setelah masing-masing regu mendapatkan 10 soal pada sesi pemerataan, kemudian akan dilanjutkan dengan soal rebutan, juga sama seperti malam-malam kemarin, berjumlah 16 soal. Pada sesi pemerataan atau lemparan, apabila soal yang ditanyakan dapat dijawab dengan benar, maka regu yang bersangkutan diberikan nilai 100. Bila jawabannya kurang tepat dan mencapai tingkat kebenarannya 50% atau lebih, maka diberikan nilai sesuai persentase kebenaran jawabannya. Kemudian pada sesi rebutan, peserta yang ingin menjawab mesti menekan bel. Regu yang menekan bel terlebih dahulu adalah yang berhak untuk menjawab. Bila jawabannya tepat 100%, maka diberikan nilai 100. Sedangkan bila jawaban tidak mencapai 100% atau tidak menjawab sama sekali, akan dikurangi 100. Pada sesi pemerataan, setiap regu diberikan waktu 20 detik untuk berpikir terhitung mulai selesai pembacaan soal. Sedangkan pada sesi rebutan, termasuk rebutan dari regu-regu yang lain, waktu untuk berpikir hanya 5 detik setelah dipersilahkan untuk menjawab. Kemudian khusus soal yang menanyakan ayat, hadis dan ta'rif, untuk mendapatkan nilai mesti benar menjawab 100%. Apabila persentase jawabannya kurang dari 100%, maka tidak akan diberikan nilai. Jadi ini mendong untuk peserta-peserta kita, mudah-mudahan kau mengerti tentang aturan musabaqah as-saqafiyah lagi yang ka dengku-dengku kalon pada malam-malam yang telah berlalu. Bisa dimengerti? Ya. Selanjutnya kendali panggung akan kita serahkan kepada Tengku Wali Shodiqin. Dipersilahkan. Dan sebelumnya, tolong dari regu A dicoba mikrofonnya. Buka halo Nikon. Bel tahid. Terima kasih. Regu B, regu C, bel, regu D, ya terima kasih. Hadirin wal hadirat para penonton yang dirahmati oleh Allah, dan inilah calon-calon intelektual muda di masa yang akan datang, yang akan memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para penonton sekalian, sekarang kita masuki dalam acara ta'aruf atau perkenalan kita. Dimulai dari peserta regu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Salim, dan tengku yang ada di sebelah kanan saya tengku Hekarianda, dan tengku yang ada di sebelah kiri saya ialah tengku Irwansyah. Adapun moto kami pada malam yang berbahagia ini ialah jalan gampang lang lepang wet-wet, maling ke parit udayan mana berfata. Kamu ajak kenal panjat wet-wet, ada soal sulit tetap usah. Allah berhasil wala kuasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton beri semangat untuk regu A. Yang tu wadah ni jawab soal dan buat cik kupah tu. Ya, dilanjutkan dengan regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Badali dan di sebelah kanan saya bernama Ahmad Syeri dan di sebelah kiri saya bernama Misbahul Fuadi. Maka pada malam yang berbahagia ini, kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada orang yang tidak pernah berhenti mencobanya. Hanya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat untuk regu B. Mana pun punya regu B, beri semangat. Ya, dilanjutkan regu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun tuan Halis Akmal dan adapun tengku yang di belah nendonyo bernama Muhammad Awalul Ihsan dan tengku yang berada di samping winonyo bernama Ahmad Tajul Fudhal. Dan adapun moto kami pada malam yang berbahagia ini ialah Man 'amila bima 'alima warisahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya regu C? Beri semangat. Ya, dilanjutkan regu D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi dan tujuannya sampai udahnya pada Maulana dan Muhammad Fahri. Dan adapun untuk kamu pada malam yang berbahagia adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ma la yudriku ilman wa la yudriku ilman. Allahumma yassir wa la tu'assir, la taqwa wa la tahzan, inna Allaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya regu D? Beri semangat. Ya, sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu sekali lagi kami beritahukan kepada pendukung tiap-tiap regu, bila Dewan Hakim sedang membaca soal nyan baik nutura ile, ente lu peserta menjawab soal baru nutura ne klik video ci. Oh hai nutura, hai ne klik ne gulai-gulai ro batang oh je ci. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya untuk langsung kita mulai. Dan kami mohon kepada pembaca soal untuk bersiap. Peserta juga dimohon siap. Kepada pembaca soal kami persilahkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembacaan soal untuk regu A kami mulai. Soal yang pertama. Sunat hay'ah merupakan salah satu daripada bahagian sembahyang. Bagaimanakah pengertian sunnah hay'ah? Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu apabila tidak dikerjakan maka tidak sunat di sujud sahwi. Ya, 100 untuk regu A. Lanjutkan. Soal yang kedua. Sunat-sunat wudu terbagi 3. Sebelum wudu, waktu mengerjakan wudu, dan setelah berwudu. Tolong Tengku sebutkan 5 perkara yang disunatkan sebelum mengerjakan wudu.
Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Ragu D dipersilakan. Pertama menghadap kiblat hingga selesai. Yang kedua membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga bersujud khusyuk gigi. Ya sudah, jawabannya dikunci. Mohon tunggu sebentar, Dewan Hakim lagi berembuk. Keputusan Dewan Hakim, Ragu D mendapatkan nilai sebanyak 30. Lanjutkan. Soal yang ketiga. Sebutkan 5 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang termasuk dalam pembahagian sifat salbi. Ujang bakal mukhalafat ukul yang awal iskalamu nafsi wadaniya. Ya 100 untuk Ragu A. Lanjutkan pembaca soal. Soal yang keempat. La awwala liwujudih. Tiada permulaan bagi adanya Allah. Ini merupakan definisi dari salah satu sifat yang wajib bagi Allah. Definisi dari sifat apakah ini? Isti'ana dan istiqamah. Ragu C. Tidak. Ya 50 untuk Ragu C. Beri semangat. Lanjutkan pembaca soal. Soal yang kelima. 9 isim yang menjazamkan 2 fi'il mudhari' sekaligus adalah isi dari nok ke-7. Sebutkan 9 isim tersebut. Man, ma, ayu, mata, mama, aina, ana, kadu, mau, inna. 100 untuk Ragu A. Lanjutkan. Soal yang keenam. Sebutkan amil nok keempat beserta tugasnya. Allah kaizah. Wow, illa ya yang dah. Punasab isi macam-macam. 100 untuk Ragu A. Lanjutkan. Soal yang ke-7. Coba Anda tasrifkanlah dengan benar ketiga bentuk tasrif isim zaman. Maf'ula, maf'ulani, maf'ulun. Ya 100 untuk Ragu A. Lanjutkan. Soal ke-8. Berapakah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika berniaga ke negeri Syam bersama Abu Talib? Bismillahirrahmanirrahim. 12 tahun. 100 untuk Ragu A. Lanjutkan. Soal yang ke-9.
Bila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 3. Apa sajakah ketiga hukum bacaan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga izhar syafawi. Ya, regu A mendapatkan nilai sebanyak 100. Lanjutkan. Soal ke-10. Idgham terbagi kepada 2 pembahagian. Adakala idgham bi ghunnah, adakala idgham bila ghunnah. Coba Tengku sebutkan 2 huruf idgham bila ghunnah. Lam dan ra. 100 untuk regu A. Ya, selesai sudah soal lemparan untuk regu A. Tetapi sebelum itu mari kita lihat ke layar tancap. Regu A mendapatkan nilai sebanyak 800. Regu B mendapatkan nilai 0. Regu C mendapatkan nilai sebanyak 50. Regu D mendapatkan nilai sebanyak 30. Regu B siap. Sekarang kita masuki soal lemparan untuk jatah regu B. Soal pemerataan atau lemparan untuk regu B. Soal yang pertama untuk regu B. Wudu merupakan syarat daripada sembahyang. Bagaimanakah pengertian wudu itu? Regu C. Arti wudu ialah memasukkan perkara tertentu dengan niat. Ya, 50 untuk regu C. Soal dilanjutkan. Soal yang kedua. Sembahyang terdiri dari 3 bahagian: rukun, sunat ab'ad, dan sunat hay'ah. Dan rukun sembahyang pun terbagi kepada 3. Tolong saudara sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ku fi'li, ku qawli, ku qalbi. Ya, 100 untuk regu B. Soal dilanjutkan. Soal yang ketiga. Materi ataupun pembahasan yang diajarkan dalam ilmu tauhid ada 3 masalah. Sebutkan dengan benar ketiga masalah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Uluhiyah, simayah, dan nubuwah. 100 untuk regu B. Dilanjutkan. Soal yang keempat. Sebutkan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. As-siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lagi-lagi regu B mendapatkan nilai 100. Dilanjutkan. Soal kelima. Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan. Pada kedua contoh ini kalimat Zaidun berubah i'rabnya karena masuk satu amil, yaitu fi'il madhi. Tergolong ke dalam amil apakah fi'il madhi tersebut? A. Amil qiyasi, B. Amil sinai, C. Amil zakat, D. Amil maknawi. Bismillahirrahmanirrahim. Amil qiyasi. 100 untuk regu B. Dilanjutkan. Soal yang keenam.
Coba saudara sebutkan tugas dari nok ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Penasihat isim nakirah jatuh kami. 100 untuk regu B. Dilanjutkan. Soal ke-7. Tasrifkanlah fi'il amar yang 6 dari kalimat if'il. Bismillahirrahmanirrahim. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. 100 untuk regu B. Dilanjutkan. Soal yang ke-8. Siapakah yang mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ayahandanya wafat? Bismillahirrahmanirrahim. Abu Talib. 100 untuk regu B. Dilanjutkan. Soal ke-9. Sebutkan huruf-huruf hijaiyah yang termasuk dalam huruf idgham bi ghunnah ataupun ma'al ghunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa mim nun. 100 untuk regu B. Dilanjutkan. Soal yang terakhir. Secara garis besar, mat terbagi kepada dua pembahagian. Manakah kedua pembahagian tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Mat asli dan mat far'an. 100 untuk regu B. Ya, berakhir sudah pembacaan soal untuk jatah regu B. Tapi sebelum itu mari kita lihat jumlah perbendaharaan nilai yang berhasil diperoleh oleh tiap-tiap regu. Regu A memperoleh nilai sebanyak 800. Regu B memperoleh nilai sebanyak 900. Regu C memperoleh nilai sebanyak 100. Regu D net. Ya, sekarang soal jatah regu C akan dibacakan. Peserta siap? Dilanjutkan pembacaan soal. Oke, soal yang pertama. Setiap orang yang sudah mukallaf diwajibkan sembahyang sehari semalam 5 waktu. Yang ingin kami tanyakan, bagaimanakah pengertian sembahyang itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 100 untuk regu C. Dilanjut. Soal yang kedua. Sebutkan anggota yang diwajibkan untuk dibasuh pada ketika berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama muka, kedua dua tangan, dua sampai siku, ketiga mengusap bagian kepala dan membasuh dua kaki hingga dengan mata kaki. 100 untuk regu C. Dilanjutkan. Soal yang ketiga. Sifat yang wajib bagi Allah terbagi kepada 4 pembahagian. Sebutkan satu persatu keempat pembahagian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi, kalbi, ma'ani, ma'nawiyah. 100 untuk regu C. Dilanjutkan. Soal keempat. Tidak pernah mengerjakan sesuatu yang haram dan yang makruh maupun yang mubah. Ini merupakan pengertian dari salah satu sifat yang wajib bagi Rasulullah. Pengertian dari sifat apakah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sifat amanah. Lagi-lagi regu C mendapatkan nilai sebanyak 100. Dilanjutkan. Soal yang kelima.
Semua amel yang terdapat di dalam ilmu nahu berjumlah 100. Dari 100 ini terbagi kepada 2, amel lafzi dan amel maknawi. Sebutkan 2 amel yang tergolong ke dalam amel maknawi. Bismillahirrahmanirrahim. Amel pada mubtada dan khabar yaitu tidak, dan amel pada fi'il mudhari yaitu jatuhnya fi'il mudhari pada tempat jatuh isim. 100 untuk ragu C. Dilanjutkan. Soal ke-6. Ada 4 fi'il di dalam kitab nahwu dikenal dengan nama fi'il madah dan fi'il zam. Apa tugas dari 4 fi'il tersebut, dan sebutkan satu persatu. Tugas Bismillahirrahmanirrahim. Tugas fi'il tersebut merafakkan isim jenis dan amel-amelnya ma bi'sa, sa'a dan habaza. Ya, ragu C mendapatkan nilai 100. Dilanjutkan. Baik, soal yang ke-7. Bila mudha'af terbagi kepada 2, yaitu mudha'af thulathi dan mudha'af rubai. Termasuk ke dalam mudha'af apakah kalimat sarsara? Bismillahirrahmanirrahim. Mudha'af rubai. Ya, 100 untuk ragu C. Dilanjutkan. Soal ke-8. Berapakah umur Sayyidah Khadijah pada ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. 100 untuk ragu C. Dilanjutkan. Soal yang ke-9. Penonton harap untuk bekaru. Kepada penonton, munyo tengah baca soal lagi, tak pegah munyo baik di surah ini. Lenyat legu-legu ni roh apa puji. Baik. Lanjutkan. Soal yang ke-9. Nun mati ataupun tanwin bila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka akan timbul 5 hukum bacaan. Manakah 5 hukum bacaan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Idhar, idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah, ikhfa, iqlab. Seratus untuk ragu C. Dilanjutkan. Soal ke-10. Manakah 2 huruf hijaiyah yang wajib dibaca gunnah bila bertasydid? Bismillahirrahmanirrahim. Nun dengan mim. 100 untuk ragu C. Ya, berarti sudah pembacaan soal jatah ragu C. Tapi sebelum itu mari kita lihat perolehan nilai sementara. Ragu A memperoleh nilai sebanyak 800. Ragu B memperoleh nilai sebanyak 900. Ragu C memperoleh nilai sebanyak 1100. Ragu D mantong 30. Jangan patah semangat, ragu D. Sekarang jatah pembacaan soal untuk ragu D akan dimulai.
kami persilahkan. Soal yang pertama untuk regu D. Salah satu bahagian sembahyang adalah sunat ab'ad. Bagaimanakah pengertian dari sunat ab'ad itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sunat yang apabila dikerjakan maka disunatkan sujud sahwi. 100 untuk regu D. Lanjutkan. Baik, soal yang kedua. Niat merupakan salah satu daripada rukun-rukun sembahyang. Tidak sah sembahyang jika tiada niat ataupun tidak lengkap syarat-syaratnya. Yang ingin kami tanyakan, coba saudara sebutkan 3 perkara yang wajib di dalam niat. Bismillahirrahmanirrahim. Tahrat, takbir, qasas. 100 untuk regu D. Dilanjutkan. Soal yang ketiga. Dari 7 orang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 di antaranya anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Sebutkan nama-nama ketiga anak laki-laki tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Asin, Abdullah, Ibrahim. 100 untuk regu D. Dilanjutkan. Baik, soal yang keempat. Sifat yang maujud yang memastikan adanya sifat yang lain. Mohon maaf, kami ulang. Sifat yang maujud yang memastikan adanya sifat yang lain. Pengertian dari sifat apakah pernyataan ini? A. Sifat nafsi, B. Sifat salbi, C. Sifat ma'ani, dan D. Sifat ma'nawiyah. 100 untuk regu D. Dilanjutkan. Soal kelima. Ada yang merafakkan, ada pula yang menasabkan. Ini adalah tugas daripada isim fi'il yang terdapat dalam not ke-9. Apa sajakah isim fi'il yang tugasnya menasabkan? Bismillahirrahmanirrahim. Hayata ta'ala wa syakana. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balha 'alaika tunaka dan hayahat. Ya, 50 untuk regu C. Dilanjutkan. Soal yang keenam. La takhaf wa la tahzan adalah contoh daripada penerapan la nahi yang menjazamkan fi'il mudhari'. Sebutkan 5 huruf yang bertugas menjazamkan fi'il mudhari' tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. In, lam, lamma, lam, amar, la, pada nahi. 100 untuk regu D. Dilanjutkan. Soal ke-7. Setiap fi'il tidak sunyi dari salah satu bina yang 7. Sebutkan satu persatu ke-7 bina tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bina sahal, bina mudawwah, bina misal, bina adwah, bina naqis, bina mu'tawi, bina lafid. 100 untuk regu D. Dilanjutkan. Soal yang ke-8. Pada tahun keberapakah Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Hamzah memeluk agama Islam? Pada tahun yang ke-6. 100 untuk regu D. Dilanjutkan.
Soal ke-9. Membacakan bunyi nun mati atau tanwin secara nyata ataupun jelas dengan tiada berdengung. Ini merupakan definisi daripada idhhar. Apa sajakah huruf-huruf idhhar itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kha, rin, ha, hamzah. Ya, 100 untuk ragu D. Dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan soal yang ke-10. Coba saudara sebutkan dua pembahagian qalqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalqalah sukra dan qalqalah kubra. Ya, 100 untuk ragu D. Baik, sepertinya suasana semakin tegang. Karena itu moderator harus terpaksa kembali kepada moderator handal. Boleh semangat penonton. Iya, untuk sementara waktu regu A yang diwakili oleh Tengku Fatahul Salim memperoleh nilai sebanyak 800. Regu B 900. Dan regu C 1150. Dan terakhir regu D Tengku Ahmad Sanji dengan jumlah nilai 930. Beri tepuk tangan untuk masing-masing peserta. Oke. Sebelumnya kami ingat kepada regu A, B, C, dan D bahwa pada sesi rebutan soal hanya dibacakan satu kali. Bila saudara-saudara sudah paham kemana arah dari soal yang ditujukan, bisa untuk segera netegon bel. Tapi sebelumnya kamu persilahkan untuk neteh bel le tigo tepo bekalah regon londu. Kami persilahkan regu A untuk petik bel tigo. Iya, mikrofon. Oke, regu B monggo. Iya, mikrofon. Oke, regu C juga. Iya. Mik, ya, BPH Lengon. Oke, regu D, coba. Oke. Jadi oke, kata video dulu lagi. Ya. Jadi Teguh yang berada di hadapan kamu, bak soal rebutannya jaro nepeduk leju babel. Nah, be nepeduk dengan yang begini. Nepeduk jaro babel. Begitu na soal untuk nyan nyoka budoh. Nyan be nepayung le lantak aju. Karena barang siapa yang lebih cepat di dalam menekan bel, dialah yang berhak untuk menjawab. Teguh-teguhnya Bandung, malamnya danyo penampilan pertama dan terakhir untuk menentukan juara 1, juara 2, dan juara 3. Jadi harap untuk berhati-hati, menancip. Bila soal lagi bunuh dah pegah kamu pun langsung netegon bel.
Bisa dipahami para peserta? Iya. Pembaca soal kami persilahkan. Soal yang pertama. Salah satu fardu wudu adalah niat. Kapankah niat itu dilakukan? Baik. Regu D, kami persilahkan untuk menjawab. Waktu membasuh surah. Iya, saudara saudara Regu D. Selamat, Anda menambah nilai menjadi 1030. 30 bukan 300. Baik, pembaca soal dipersilahkan. Soal yang kedua. Bagaimanakah hukum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri dalam sembahyang? Regu A dipersilahkan. Sunat hayah. Sebentar. Baik. Dengan isyarah Dewan Hakim ke Anggo kaji ngecok surah laju ke roh bahwa Regu A mendapatkan nilai 100. Oke, lanjutkan. Soal ketiga. Berapakah jumlah tasdid dalam surat Al-Fatihah? Regu A 14. Iya, lagi-lagi saudara Regu A. Boleh saudara penonton. Regu B, C, dan D jangan tidur. Letakkan tanganmu di atas bel. Tapi dia salah dulu. Oke, pembaca soal falyatafaddal mashkura. Soal yang keempat. Soal yang keempat. Apakah hukum belajar ilmu tauhid? Reguan lagi. Mukallaf bagi farduan bagi mukallaf. Iya, salah. Regu B, regu C, back turun. Semangat, masih banyak soal. Mantaulah kesempatan untuk menjadi sang jawara pada malam yang berbahagia ini. Dipersilahkan Dewan Hakim. Soal kelima. Kemanakah ta'alluq sifat qudrah? Regu C. Taksir. Baik. Soal jawabannya dikunci. Baik. Ruman Dewan Hakim terlihat tidak begitu baik. Itu menandakan saudara dari Regu C harus kami kurangi 100. Tetap semangat. Regu A, Regu B, dan Regu C. Beri semangat penonton. Semakin menekankan. Ayo pembaca soal gaspol. Soal ke-6. Apakah lawan dari sifat fatana? Regu D. Soal para peserta harap mengerti. Baik surah ile kamu handong di panggung. Maklum meruh dikegon-kegon lagi ukur yang mana itu. Jadi
soal rebutan bek negara karat oleh netegon bel hana jauh netegon bel menyokai metu bel ngejok mi jauh. Nah, jadi taknyo dalam soal rebutan taknyo kalau netegon bel oleh regu D. Kenyataannya regu D tidak menjawab. Setelah gedegon bel 5 detiknya harus ngejawab. Menyohana ngejawab mutu kering. Haji Dewan Hakim. Nah, nyan tanda lagi tuan gubernur ulang tigotu. Di mutu kering nyan tanda bahwa wate untuk ngejawab KHB. Nah, lagi yang tengku. Baik, demi kemaslahatan bersama, soal yang barusan diperebutkan akan kami ulangi. Regu A, regu B, regu C, dan regu D hana mutidro yang kenong kurangi nilai. Jadi Jino gedanyo ulang dema soal yang ke-6. Ini peduli jaro Pak Bel. Baik, Dewan Hakim kami persilahkan. Soal yang ke-6. Apakah lawan dari sifat fatal? Regu C. Silakan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Balada. Iya, 100 untuk regu C. Boleh semangat. Soal dilanjutkan. Soal ke-7. Laita syababa ya'udu yawma adalah salah satu dari contoh beramalnya saudara Inna. Apa faedahnya laita pada regu C? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tepat 100 untuk regu C. Beri semangat. Oke, lanjutkan. Soal yang ke-8. Hasibtu Zaidan qa'iman dan sa'antu Amran syakhisan. Keduanya merupakan contoh dari fi'il na' yang ke-13. Termasuk ke dalam fi'il apakah? Regu D. Iya, selamat Teguh Sanji mendapatkan nilai 100. Baik. Regu A, regu B, dan regu C juga harus mempersiapkan dirinya untuk soal berikut ini. Lanjutkan. Soal ke-9. Di antara 7 fi'il na' 13, 3 di antaranya digunakan kepada fi'il yaqin. Apa sajakah ketiga fi'il yaqin tersebut? Regu C dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu, alimtu, wajadtu. Masya Allah. Dengan berat hati Dewan Hakim harus memberikan nilai 100 untuk regu C. Penonton, beri semangat. Regu B nebedu jaro Pak Ben. Jero tu menaji. Munyo kamu ho soal negenton aju. Be nebedu jaro balain. Oke, lanjutkan Dewan Hakim. Soal yang ke-10.
Bagaimanakah tanda fi'il madhi majhul? Regu B. Ya. Asal awal pada awal isra barang sebelum mati. Baik. Rumah barang sebelum mati. Baik, soal lanjut jawaban lulu. Jawabannya telah dikunci. Sekarang tugas Dewan Hakim yang akan menilai. Baik, Dewan Hakim yang mulia memberikan min 100 untuk regu B. Jawaban yang benar adalah dhammah awal kasrah barang sebelum akhir. Bukan dhammah awal patah barang sebelum akhir yang tanda fi'il mudhari' majhul. Baik, Dewan Hakim yang membacakan soal dipersilahkan. Soal ke-11. Ma laysa fihi tad'ifun wala i'tilal. Fi'il yang tidak ada huruf yang berganda-ganda dan huruf ilah. Pengertian dari bina apakah? Regu A. Dengan soal. Iya, tepat. Regu A mendapatkan nilai 100. Ayo peserta, jika lon bak monitor nilai di korpo. Regu A kagum dapat nilai diri B 200. Regu B 800, regu C diri B 150 dan regu D 1130. Jadi menyoik ngejawab padung-padung bodoh, mungkin saja regu A yang menjadi jawara mengalahkan regu C, atau mungkin saja regu D menjadi jawara mengalahkan regu C, atau regu C hanggedun dalo tetap gopnya juara 1. Nah, mentong soal padung-padung bodoh, harap untuk berhati-hati. Dewan Hakim pembaca soal dipersilahkan. Soal ke-12. Fa'ilun adalah isim fa'il yang digunakan kepada seorang laki-laki ataupun mufrad muzakkar. Bagaimanakah bentuk isim fa'il yang digunakan kepada seorang perempuan? Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilatun. Iya, regu C mendapatkan nilai 100. Bertambah lagi. Regu A, regu D, dan regu B. B lale. Lanjutkan Dewan Hakim. Soal ke-13. Pada permulaan kerasulan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiarkan agama Islam dengan sangat rahasia. Dan pada ketika itu ada seorang sahabat yang turut membantu Nabi. Regu A dipersilahkan. Abu Bakar As-Siddiq. Iya, 100 untuk regu A. Semangat. 1300 dan 1450. Regu A bek lale. Lanjutkan. Soal ke-14. Pada tahun keberapakah wafatnya Sayyidah Khadijah dan Abu Talib? Regu B. Soal mati suri. Dengan demikian terpaksa Dewan Hakim mengeluarkan jurusnya yang terakhir, dikurangi 100 untuk regu. Regu B. Ya, dikurangi 100. Sebentar.
Baik, karena Buno yang menekan bel regu B, hana kejauh kai mesukring. Nyangku lagi ada yang kandemenya di min 100. Dewan Hakim, ayo. Soal ke-15. Mengeluarkan tekanan suara yang kuat ketika melepaskan tekanan suara pada tempat keluar huruf qalqalah. Ini adalah pengertiannya qalqalah. Coba Tengku sebutkan huruf-huruf regu C. Gajah deh, totohlah untuk regu C 1550. Baik, soal yang terakhir. Soal yang ke-16, soal yang terakhir. Kalimat sya'a, kemudian ji'a, dan juga kuru'i. Pada 3 contoh tersebut, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Regu D. Iya, tepat sekali. Untuk regu D ditambahkan nilai sebanyak 100. Baik, soal KHB. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum gedren para peserta, kamu pun maklum bacu kepada seluruh hadirin bahwa pada malamnya cerdas cermat hanya diikuti oleh 4 regu. Siapa yang paling tinggi nilainya itulah juara 1, kemudian diikuti oleh juara 2 dan juara 3. Karena untuk tingkatan tajhizi hanya diikuti oleh 4 regu saja. Yang perlu kamu beritahu kepada seluruh hadirin wal hadirat bahwa pada malam singoh gedanyo hanale cerdas cermat penan, hanale pidato, hanale baca B, langsung akan gedanyo masuki dalam musabaqah as-saqafiyah cerdas cermat yang akan tampil, yaitu tengku-tengku yang telah meraih nilai terbaik pada malam-malam yang telah lalu. Dengan perolehan nilai grup 1 pada malam pertama yaitu 1555, regu A pada malam kedua dengan jumlah nilai 1300, dan malam ketiga dimenangkan oleh regu C dengan jumlah nilai 1275, dan disusul oleh regu C grup 2 dengan perolehan nilai 1225. Maka kamu lagi kepada hadirin wal hadirat sekalian malam singoh untuk hadir cuma keno karena gedanyo akan takalon siapa di antara tengku-tengku itu yang akan membawa pulang hadiahnya. Persaingan jelas akan semakin ketat, persaingan jelas semakin panas. Baiklah, kepada para peserta yang telah mengikuti acara musabaqah as-saqafiyah dari tingkatan tajhizi pada malam yang berbahagia ini, kami persilahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Demikianlah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Kami atas nama moderator dan Dewan Hakim mohon beribu-ribu maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku baile nedre neah ilai. Kadang puno natalah.